Alif sampai juang akhirnya. Apakah alasan sakitnya masih di rumah sakit atau tidak? Nanti penyidik bisa, sebelum penyidik melimpahkan ke kejaksaan, biasanya penyidik akan melakukan cek kesehatan. Oke. Tahan bang. Bang, ntar ulang ya bang ya. Dapat semuanya dulu. Oh. Dapat? Sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan penyidik juga telah memanggil secara patut tersangka Medina Zain, dan rencananya penyidik akan melakukan pemanggilan untuk besok hari. Kita sampai saat ini terhadap kasus saya yang lama juga, kasusnya Marissa Icha, sudah 2 kali dipanggil, selalu mangkir dengan alasan yang juga tidak jelas. Nah, sekarang di sini saya menyampaikan kepada teman-teman media bahwa tadi hasil koordinasi bahwa penyidik rencana akan berupaya untuk menjemput paksa terhadap tersangka MZ alias Medina Zain. Besok berarti dijemput paksanya tahu? Ya, kita lihat nanti penyidik dengan surat perintah membawanya. Sekarang katanya tim sedang melakukan pencarian karena MZ sejauh ini belum diketahui keberadaannya. Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya bisa dijemput paksa untuk bisa dihadapkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk bisa disidangkan di pengadilan. Untuk Mbak Uci sendiri nggak datang kenapa bang? Kalau Mbak Uci kan di sini sebagai pelapor, posisinya di Surabaya. Rencananya 2 hari ke depan beliau akan datang juga, sama dengan Icha juga di sini, kan di sini pelapornya Marissa Icha dan Mbak Uci. Jadi 2 perkara yang akan langsung dihadapkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dikenakan pasal apa bang? Ya, kalau untuk pasalnya kaitannya Uci Flaudea pengancaman 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Kalau untuk yang Marissa Icha pasalnya 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Di sini juga saya mendapatkan juga perkembangan hasil penyidikan juga. Tadi yang pertama saya tunjukkan kan yang Uci Flaudea, sekarang yang Marissa Icha. Di sini jelas tertulis bahwa perkara Medina Zain telah dinyatakan lengkap per 11 April. Dan penyidik sudah 2 kali melakukan panggilan yang patut kepada tersangka, dan rencananya penyidik akan menjemput paksa Medina Zain. Ya, rencananya ya kita tunggu nanti bagaimana penyidik bisa melakukan hal ini semua. Ya, kita berharap bisa secepatnya agar drama-drama tentang Medina Zain sampai juga pada ujungnya yaitu pengadilan. Kalau kasus ini kan kalau si kaitannya Marissa Icha adalah kaitan pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Medina Zain melalui sosial media. Kalau yang Uci Flaudea kaitannya dengan pengancaman ketika Mbak Uci tertipu tas palsunya oleh Medina Zain, dan malah kan dia yang sebagai korban diancam oleh Medina Zain. Seperti itu. Kerugiannya berapa? Kalau kerugiannya Mbak Uci itu sekitar 600 apa 1 miliar saya lupa. Tapi ini kaitannya adalah non material kalau dilaporan di Polda Metro Jaya. Oke bang, ini kan juga yang ini yang di Medina Zain ini kan beralasan selalu masih sakit itu seperti apa bang? Ya makanya selama ini jawabannya selalu sakit. Ditanyakan apakah alasan sakitnya masih di rumah sakit atau tidak. Nanti penyidik bisa, sebelum penyidik melimpahkan ke kejaksaan, biasanya penyidik akan melakukan cek kesehatan. Nah, di sini nanti kita akan buktikan apakah benar-benar sakit apa tidak. Karena kalau sakit tidak bisa dilimpahkan, terus terang aja begitu. Makanya karena sifat mangkirnya terus-menerus,
tidak mau menghadapi proses hukum, ya saya berharap kepolisian bisa segera melakukan langkah-langkah tindakan tegas dan terukur. Bang, kalau ternyata dia bohong bang, tidak sakit, apa itu nanti akan Ya, itu salah satu yang memberatkan. Jelas itu yang memberatkan karena kan mempersulit jalannya persidangan. Artinya tidak kooperatif. Kan nanti kan ada hal yang memberatkan dan meringankan. Oke? Bang, unjukin bang. Lawyernya masih Rasman Nasution. Bang, tahan bang. Ki, HP Ki. Terkait menanyakan perkembangan case-nya Medina Zain yang mana laporan polisi dibuat oleh Uci Claudia. Uci Claudia, laporan polisinya telah dinyatakan lengkap P21 per tanggal 5 Juli kemarin. Nah, saat ini penyidik telah melakukan panggilan juga untuk bisa dihadapkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berarti bisa disebutkan ini akan ada Tahap tahap 2. 2. Polisi harus melakukan tahap 2. Polisi harus segera melakukan tahap 2 karena jaksa menagih kepolisian untuk bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tahap 2-nya ini mungkin dibarengi dengan 2 laporan polisi. Pertama, laporan polisinya Marisa Ica yang sebenarnya sudah P21 per 11 April dan laporan polisinya Uci Berarti bisa dibilang dua tahap 2 ini harus ada 2 tahap 2. ya, dua-duanya 2 tahap 2. Mungkin sekaligus karena kan jadi biar lebih efisien kan. Mengenai kondisinya Medina Zain juga kan bilangnya sakit. Iya, makanya nanti mengenai kondisi Medina Zain yang mengenai sakit dan seterusnya nanti bisa dibuktikan dengan dihadirkan di sini karena sebelum di tahap 2 akan dicek kesehatannya. Apakah betul sakit atau tidak. Oke bang, tapi juga pihak sana kuasa hukumnya bicara bahwa dia sudah memberitahu bahwa Medina Zain itu sakit melalui surat bang. Apakah itu seperti itu? Ya makanya melalui surat kapan mau dihadirkan? Kan pertanyaan seperti itu. Untuk laporan polisinya, untuk panggilannya LP-nya Marisa Ica udah 2 kali dipanggil. Bahkan dari sejak 11 April, 3 bulan kami menunggu. 3 bulan kami menunggu. Jadi dengan adanya P21 kedua ini ya saya mendesak penyidik untuk bisa tahap 2. Berarti dalam arti surat sakitnya itu polisi belum menerima ya bang? Ya menerima tapi kan kapan sehatnya gitu loh. Tidak ada kepastian untuk hadir. Oke? Oke bang, thank you bang. Thank you.